Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Masih membahas tentang tercelanya namimah. Warawadan meriwayatkan siapa Ka'bul Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, anna Bani Israila, bahwasanya Bani Israel, Ka'ab al-Ahbar ini dulunya mantan pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Dan beliau ini, Ka'ab al-Ahbar ini, sahabat Nabi yang hafal di luar kepala kitab Taurat. Makanya banyak sekali hadis-hadis Israiliyah yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar ini. Ka'ab al-Ahbar berkata bahwa Bani Israel, umatnya Nabi Musa dulu, asabahum qahtun, mereka mendapatkan bencana berupa kekeringan yang berkepanjangan. Qahtun itu tidak ada hujan lama sekali. Qahtun itu halodo. Fastasqa Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa alaihissalam sholat istisqa, minta hujan marrotin, beberapa kali. Sekelas Nabi Musa ketika dilanda kekeringan bersama Bani Israel ini, beliau dan umatnya melakukan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Istisqa itu dari kata-kata istasqa yastaski istisqaan, wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, bimakna tolab, tolabus saqa, artinya minta hujan. Tetapi famasuku, mereka tidak diberikan hujan, padahal sekelas Nabi Musa. Ada apa ini gerangan? Fauhallahu ta'ala ilaihi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, anni la astajibu laka wa liman ma'aka wa fikum nammamun. Hai Musa, aku tidak mencukupi, aku tidak mengijabah apa yang engkau minta, walimam ma'aka, dan orang yang bersama umatmu, wafikum nammamun, sementara di antara kalian ada nammam, orang yang seorang provokator. Aku tidak mungkin, aku tidak akan menurunkan hujan kalau di antara kalian masih ada orang yang memprovokasi. Nammam itu kaum penghasut. Penghasut ya tukang mengadu domba. Kelakuannya ya provokatif, sementara orangnya disebut provokator. Mempengaruhi, menghasut orang lain agar membenci sesamanya. Itu nammam itu. Qad asara 'alan namimah, yang terus-terusan mengadu domba, menghasut sesamanya untuk bercerai-berai, padahal mereka sudah bersatu. Dengan hasutannya, maka persatuan itu menjadi porak-poranda. Faqala Musa, lalu berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, man huwa dullani alaih hatta ukhrijahu min bainina. Ya Rabb, wahai Tuhanku, man huwa, siapa dia di antara umatku itu yang menjadi provokator? Dullani alaih, tunjukkan kepadaku wahai Tuhan, hatta ukhrijahu min bainina, nanti akan aku usir dia di antara kita ini. Qala, berfirman Allah, ya Musa anhaku anin namimah wa takunu nammaman. Musa, kamu ini gimana? Aku melarang kalian semua dari adu domba, dari namimah, dari sikap yang provokatif, dari penghasutan. Wa takunu nammaman, sementara engkau menjadi penghasut itu sendiri. Kalau aku tunjukkan provokator di antara umatmu itu, lalu kamu permalukan dia di depan umum, maka sama saja engkau juga nammaman Musa. Bagaimana kamu? Padahal anhakum anin namimah, aku telah melarang kalian dari namimah. Fatabu jami'an, mendengar firman Allah itu, Nabi Musa dan seluruh umatnya bertobat, termasuk orang yang menjadi provokator di antara umatnya itu. Jami'an, semuanya bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Maka salah satu tradisi kita ya, rutinitas ritual, salah satu ritual yang kita bacakan, aurat yang kita bacakan ketika sholat istisqa, memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kudu marentah hampura ka pangeran araranjeun anu nurunkeun ka hujan. Nah, itu puji-pujian atau wiridan atau aurat yang harus banyak diucapkan ketika kita sholat istisqa. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim, astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim wa atubu ilaih. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah memberikan hujan, karena hujan ini salah satu rizki, bentuk rizki yang luar biasa dari Allah untuk kita hamba-hambanya, untuk kita makhluknya, bukan hanya manusia tentunya, binatang, ternak, pohon-pohonan, dan semua yang hidup di bumi ini butuh air. Dan air itu Allah siramkan dalam bentuk hujan. Itulah rizki yang paling banyak bagi kita semua. Allah tidak mungkin memberikan rizki kalau di antara kita masih ada orang yang bermaksiat. Salah satu maksiat yang dilarang oleh Allah adalah namimah, mengadu domba, menghasut sesamanya untuk saling bermusuhan, saling membenci, jauh dari sifat kasih sayang. Ya, nah, ini yang sifat-sifat provokatif yang merusak persatuan itu, yang menyebabkan retahannya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa yuqalu, dan dikatakan atsba'a. Ada sebuah cerita ini, tetapi ini tidak disebutkan siapa pelakunya. Atsba'a rajulun hakiman. Ada seorang murid tentunya yang mengikuti hakim. Hakim itu di sini ahli hikmat, seorang wali lah, al-arif billah. Orang yang memiliki hikmah. Hikmah itu di atas ilmu. Nabi Musa dulu diberikan ilmu oleh Allah, tapi belum diberikan hikmah. Maka Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa untuk bertemu seseorang yang bukan hanya diberikan ilmu, tapi juga diberikan hikmah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi ya. Tetapi dalam kitab yang lain diceritakan bahwa hakim ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada seorang murid Sayyidina Ali yang mengikuti perjalanan beliau sab'ami'ati farsakh, 700 farsakh. Kalau tidak salah satu farsakh itu 3 mil kalau diukur pada ukuran kita sekarang. Artinya 700 farsakh berarti 2100 mil. Kalau 2100 mil sekitar ya 3.500-an kilometer lah. Ini bahkan lebih ya, hampir 4.000-an kilometer. Ya, ada seseorang yang mengikuti perjalanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu panjang. Fi sab'i kalimatin. Jadi 700 farsakh itu dibagi 7, berarti 100 farsakh dapat satu pertanyaan, satu kalimat, satu ilmu. Falamma qaddama alaihi qala inni ji'tuka lilladzi ataakallahu minal ilmi. Ketika sudah berhadapan antara kedua orang ini, murid dan gurunya, dalam satu riwayat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang ini berkata, meminta kepada sang guru, inni ji'tuka lilladzi ataakallahu ta'ala minal ilmi. Aku datang menghadap panjenengan, menemui panjenengan itu lilladzi, terhadap sesuatu, untuk keperluan. Sesuatu ini, ladzi ini dibayani atau dijelaskan dengan minal ilmi sesudahnya. Itu namanya min lil bayan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan ba'id wa bayyin wa betadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti ribadil azminah. Salah satu makna huruf jar min adalah lil bayan, ya, termasuk di sini.
Inni ji'tuka lilladzi atakallahu ta'ala. Apa itu ladzi? Minal ilmi, yaitu ilmu. Artinya, aku datang menghadap panjenengan untuk meminta ilmu yang Allah berikan kepada panjenengan. Akhbirni, beritahukan pertama anis samai, dari langit. Wama asqala minha, tolong kasih tahu aku apa yang lebih berat dari langit. Wanil ardi wama ausa'u minha, bumi ini luas, apa yang lebih luas dari bumi itu. Wanis sokhri, dari batu, wama aqsa minhu, apa yang lebih keras daripada batu. Wanin nari wama harra minha, tentang api, apa yang lebih panas dari api. Kan api itu panas, yang lebih panas lagi apa? Wanis zamharir, zamharir itu salju ya, jadi dingin yang begitu dingin, di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kutub utara, kutub selatan itu zamharir, salju itu. Wama abradu minha, apa yang lebih dingin daripada zamharir itu. Wanil bahari, tentang lautan. Wama aghna minhu, lautan itu kan kaya sekali dengan habitatnya. Di sana ada miliaran makhluk Allah, kaya sekali itu laut. Wama aghna minhu, apa yang lebih kaya dari laut? Ada enggak? Wa'anil yatim, dan tentang yatim. Wama azallu minhu, apa yang lebih menyedihkan. Azallu di sini bukan lebih hina, tapi lebih menyedihkan daripada seorang yatim. Faqala lahul hakim, maka menjawablah kepada murid tersebut. Siapa al-hakim? Al-hakim di sini dalam riwayat lain disebutkan adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, menjawab pertanyaan dari muridnya ini, 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang lebih berat daripada langit? Al-buhtanu alal bari, kebohongan kepada orang al-bari. Bari itu orang yang baik, yang fitnah kepada orang yang baik-baik. Itu lebih berat daripada bumi dosanya itu. Orang yang nggak pernah melakukan apa-apa, kemudian kita fitnah, kita tuduh, kita orang yang sudah jujur dituduh curang. Nah, itu buhtan. Afqalu minas samawat, lebih berat daripada langit ini dosanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jawaban dari yang kedua, apa yang lebih luas dari daratan, dari bumi? Wal haqqu awsa'u minal ard, kebenaran itu lebih luas daripada daratan ini. Daratan ini kan luas, tetapi kebenaran al-haq itu lebih luas daripada daratan itu sendiri. Maka jangan berhenti mencari dan menegakkan kebenaran itu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang lebih kaya daripada lautan? Wal qalbul qani aghna minal bahri, hati yang qanaah, yang menerima bikismatillah, terhadap pemberian dari Allah. Hati yang nerimo itu, menerima pemberian dari Allah, itu lebih kaya. Orang yang qanaah lebih kaya daripada lautan. Lautan itu kan miliaran makhluk Allah, bahkan triliunan makhluk Allah ada di dalamnya. Dari mulai ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar. Kemudian berbagai macam jenis makhluk lain selain dari ikan dimiliki oleh lautan. Lautan itu benar-benar kaya, tetapi ada yang lebih kaya dari lautan. Apa itu? Hati yang qanaah, yang menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga saja kita memiliki hati yang qanaah ini. Ini itu lawan kata dari fakir. Masdarnya yaitu ghinan, kekayaan. Kalau orangnya disebut ghani, artinya orang yang kaya. Sementara lawan dari ghinan itu al-faqru, kepakiran, butuh. Dan orang yang pelakunya disebut fakir, orang yang membutuhkan. Jadi sebanyak apapun kekayaan kita, rumah sudah punya 3, mobil ada 5, sawah puluhan bahkan ratusan hektar,
perusahaan yang karyawan juga ribuan, tetapi kita masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan yang lain, masih butuh ya. Mobil 5 mau nambah jadi 7, rumah udah 3 mau nambah jadi 5. Itu tetap aja kita termasuk orang fakir, karena ghani itu lawan daripada fakir. Oh, ghani itu artinya orang yang tidak membutuhkan. Siapa yang tidak butuh sesuatu di dunia ini? Nggak ada. Yang tidak butuh sesuatu di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memiliki sifat, salah satu asmaul husna yang wajib kita yakini adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Al-ghani, Allah itu maha kaya. Artinya maha kaya itu tidak membutuhkan siapapun. Ya kalau masih bernama makhluk ya pasti dah. Yang disebut kaya itu kayak majazi saja, kayak idofi saja. Tidak ada yang kayak hakiki. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang lebih panas dari api? Api itu kan panas, tapi ada yang lebih membakar dari api, lebih menghanguskan seseorang daripada api. Tentu bukan secara zahir ya. Wal hirsu wal hasadu aharru minan nar. Ambisius al hirsu itu. Wal hasad, iri, dengki. Hasud itu, hasad ini mengharapkan orang yang memiliki nikmat itu, nikmatnya berpindah kepada dia, dan nikmatnya itu hancur. Berbeda dengan ghibthah. Ghibthah itu dari kata ghobito, yang batu, artinya ghobito itu kalau dalam bahasa Sunda kabita. Orang lain punya mobil, kita juga pengen punya mobil. Orang lain punya rumah bagus, kita juga pengen punya rumah bagus. Nah kalau itu ghibthah nggak dilarang, ya. Artinya tidak merusak amal. Tapi kalau hasud, nah ini menghendaki nikmat yang dirasakan oleh orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Nah, cirinya orang hasud itu kalau orang lain yang punya nikmat itu celaka, dia ikut bahagia. Tetapi kalau orang lain mendapatkan nikmat lagi, dia malah sengsara, gitu. Itu anehnya itu. Seharusnya kan kalau saudara kita atau tetangga kita dapat nikmat, ikut seneng dong. Seharusnya seperti itu. Ini lain. Nah itu namanya orang hasud. Ya orang hasud itu selalu memikirkan nikmat orang lain dan curiga terus. Manakala orang tersebut nikmatnya dicabut oleh Allah, ada sesuatu yang terjadi, maka dia malah seneng. Orang lain sedih malah dia seneng. Nah itu tandanya orang hasud. Beda dengan ghibthah atau kabita itu. Saya pengen ganti mobil dari Innova ini ke Alphard umpamanya. Nah tapi tanpa ada perasaan agar orang yang punya Alphard itu jadi celaka. Nah itu namanya ghibthah. Itu diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya, apa yang lebih dingin dari salju? Wal hajatu ilal gharib idza lam tunjah abradu minaz zamharir. Kalau kita punya kebutuhan itu apa ya? Punya hajat, ya minjem uang umpamanya lah. Minjem uang ilal qarib, ke kerabat. Kerabat ini ya bisa kakak, bisa adek, bisa paman, bisa bibi, bisa juga saudara sepupu, atau kerabat itu ya bisa temen. Temen ini ternyata kita pinjemin uang, dalam tunjah, ternyata dia tidak ngasih. Aduh sorry ya, saya bukan bank, saya nggak minjemin uang, apalagi dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati kita. Itu abradu minaz zamharir, lebih dingin daripada salju, lebih dingin daripada kutub utara dan kutub selatan. Itu punya kebutuhan, mau minjem duit sama saudara, sama tetangga, sementara tidak dikasih. Wah itu dingin banget itu. Wal qalbul kafir, wa fi riwayatin qalbul munafik. Hati yang munafik, hati yang menentang ya, aksa minal hajar. Itu lebih keras daripada batu. Batu kan keras, ada yang lebih keras dari batu, yaitu hati seorang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Orang kalau hatinya keras, susah. Jangankan sekelas ustadz biasa, jangankan sekelas ajengan, sekelas kiai, sekelas nabi pun dakwah kepada orang yang hatinya keras, saya kira
susah untuk ikut pada dakwahnya tersebut. Kenapa ya? Karena ya memang pertama urusan dakwah itu, urusan hidayah itu urusan prerogatif Allah. Tetapi ya qalbul kafir ini, qalbun nifaq ini, qalbun nafiq ini, hati yang munafik itu, hati yang menentang itu memang ya susah kalau sudah hatinya keras. Dasar sama kepala batu. Nah, ada istilah kepala batu ya. Kemudian juga ada istilah hatinya membatu, yaitu orang yang hatinya yang sudah keras, yang keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang lain. Susah. Mau dinasihati siapapun ya tidak ada manfaat dan guna. Ya seperti misalnya Abu Lahab ya, Abu Jahal. Itu mereka kan sebenarnya orang-orang cerdas itu, orang-orang pilihan di kaum Quraisy itu. Bangsawan-bangsawan Quraisy, mereka bisa membaca dan menulis. Abu Lahab, Abu Jahal, sangat jarang sekali di antara Quraisy itu yang bisa baca tulis. Di antaranya Abu Lahab dan Abu Jahal, orang pintar itu. Tetapi urusan hidayah, otak ini atau hatinya kalau sudah keras ya susah. Walaupun dia tahu bahwa ponakannya itu Muhammad bin Abdullah, anak saudaranya, anaknya saudaranya Abu Lahab, yaitu Abdullah, ya, dia tahu bahwa Muhammad itu ya orangnya baik, jujur, tidak pernah berbohong, dan Muhammad tidak bisa baca tulis, tidak mungkin ini Quran karangannya dia, ini pasti yang mewahyukannya. Tetapi ya itu tadi, hati yang keras itu tertutup, susah untuk didakwahi. Ya, Masya Allah, beruntung kita menjadi pengikutnya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita ini sampai akhir hayat. Kita tidak termasuk umatnya Abu Jahal, tidak termasuk umatnya Abu Lahab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan terakhir, siapa yang lebih menyedihkan, lebih bersedih daripada yatim? Wan namam idza bana amruhu azallu minal yatim. Provokator kalau ketahuan idza bana amruhu itu semuanya sudah jelas, azallu minal yatim, maka lebih sedih daripada anak yatim. Sedih sekali yatim piatu itu, menyedihkan. Tetapi yang lebih sedih daripada nasib anak yatim adalah seorang provokator kalau ketahuan. Itu penghasut ya, menghasut orang untuk membenci kelompok tertentu, terus ketahuan ini provokatornya, ternyata itu jauh lebih menyedihkan daripada seorang yatim. Makanya ya jangan jadi provokator. Postingan kita, uploadan kita jangan pernah ada tujuan untuk memprovokasi orang lain. Ya sudah, kita melurus-lurus saja apa yang diomongkan oleh mereka. Kalau ya kata Gus Yahya, ketua umum PBNU kita, kalau kita mau berkarya itu pasti ada yang memuji, pasti ada juga yang membenci. Kalau tidak ada yang membenci ya jangan berkarya, sudah diam saja. Kangjeng Nabi itu karyanya luar biasa, bisa mengislamkan orang Arab yang begitu keras kepala dengan pendekatan yang komprehensif dari Kangjeng Nabi, dengan dakwah yang dilakukan beliau bil hikmah mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan, ya. Beliau merubah budaya Arab yang jahiliyah, yang gelap gulita, menjadi budaya yang beradab, bermartabat, yang terang benderang. Itu kan prestasi yang luar biasa dari Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Kangjeng Nabi sampai akhir hayatnya tidak hanya orang memuji-muji kepada beliau, tidak hanya orang menyanjung-nyanjung kepada prestasi beliau, tidak sedikit rintangan dan halangan yang mencaci maki, yang membenci, menodai, bahkan melukai perasaan hati junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bergeming Kangjeng Nabi? Tidak sama sekali. Terus berjalan. Kita mau berkarya saja ya, demi PCNU Kerawang. Kita terus bekerja. Adapun ada orang yang ngomong di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang,
di atas dan di bawah, yang mencaci, yang memaki, tidak usah didengarkan. Sudah, yang penting kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.